Jadi struktur 2 derajat kebebasan yang M-nya 4002, K-nya 120 min 40 min 40 40. Dari sini kita sudah dapatkan omega 1-nya. Oh, omega 1-nya kemarin berapa? Akar 10 ya? Rasanya akar 10 ya? Radian per detik dengan V1 12. Dan omega 2-nya adalah 2 akar 10 ya. 2 akar 10 radian per detik. Dan omega 2-nya 1 min 1. Ya. Jadi dari sini kita dapatkan M diagonalnya, M dulu, V-nya dulu. Itu adalah 12, ini yang pertama, dan 1 min 1. Matriks ragamnya ini, modal matriksnya. V-nya ini dijejer aja satu persatu setiap kolom ke sebelah sana. Begitu. Nah, sisanya karena perkalian matriks saya mau pinjam MATLAB. Tapi sebentar sambil nyalain dulu. Oh, nggak ada MATLAB di sini. MATLAB. Biar nyalakan dulu. Sementara kita berikan kondisi awal ya. Jadi kita sekarang ingin, ini sudah dihitung duluan, tapi soalnya belum menyatakan. Misalnya tentukan respons getaran bebas akibat kondisi awal kondisi awalnya saya tulis di atas. Misalnya begini ya. Sudah ready ya. Kalau diperlukan. Kondisi awal yang diinginkan adalah kondisi awal yang diinginkan. Kondisi awal yang diberikan di soal ini, lantai satunya dikasih simbangan 0,1 meter, lantai 2-nya 0,2 meter. Jadi ini mirip seperti ragam pertama ya. Tapi kecil ya. Dan kecepatannya 0 aja biar nggak usah ngitung sering-sering gitu ya. Kalaupun ada tinggal dimasukkan sebenarnya. Jadi ini begini. Dan tentukan responsnya ya. Artinya U-nya yang diinginkan ya. Apa U-nya nih ya? Lantai 1 gerakannya seperti apa, lantai 2 gerakannya seperti apa. Kalau perlu diplot ya diplot. Nah, kita bisa gunakan MATLAB. Nah, mumpung menggunakan MATLAB, omega dan V juga bisa kita dapatkan menggunakan MATLAB ya, daripada susah-susah. Yang kemarin nyusun determinan, ngitung determinan aja saya nggak tahu 3 kali 3 secepat Anda bisa nulis persamaannya. Diagonal kalikan yang begini atau kalikan begitu semua ke sebelah sana gitu ya. Satu persatu 3 suku 3 pasang perkalian yang harus digabungkan. Nah, kita bisa menggunakan MATLAB. Perintahnya adalah EIG ya, eigen ya. Eigen itu di MATLAB EIG ini. Ya. Argumennya matriks K kekakuan dan matriks M. Jadi hanya sebaris ini kita akan dapatkan omega dan V sekaligus. Ini keluarannya ada 2 ya. 1 omega, 1 V. Saya karena MATLAB nggak bisa nulis huruf Yunani ya.
Jadi saya sebut A, B saja. Jadi ini boleh apa saja namanya kalau ini. Pokoknya satu keluaran di variabel huruf A ini, satu keluaran di B ini, di mana yang A ini adalah V, ragam getar. Yang B ini adalah matriks omega kuadrat. Dia taruhnya, MATLAB naruhnya dalam matriks ya. Yang omega kuadrat ini isinya begini. Omega 1 kuadrat, omega 2 kuadrat, dan seterusnya, sisanya 0. Jadi dia taruhnya begini hurufnya. Jadi kalau Anda mau cari omega 1, itu adalah B11 di sini. Diakarkan, karena ini yang keluar kuadrat ya. Ini kan eigen problem, eigen value-nya omega kuadrat itu. Omega 1 kuadrat, omega 2 kuadrat, dan seterusnya. Ragam getarnya ada di sini, sudah langsung dalam matriks. Jadi per baris kolom pertama itu V1, kolom kedua itu V2-nya, kolom ketiga V3. Jadi seperti ini ditaruh oleh MATLAB. Nah, yang perlu diperhatikan adalah MATLAB belum tentu menyusun ini dari kecil sampai besar. Bisa saja agak kebalik ya. Nah, kalau kebalik kita tukar. Kalau urutan ini ditukar, urutan kolom di sini juga harus ditukar. Karena ini memang sudah pasangannya nih. Kolom pertama ini frekuensinya frekuensi yang pertama. Kolom yang kedua di sini frekuensinya yang kedua. Kalau 2 sama 3 Anda tukar nomornya karena yang satu lebih kecil dari yang lain, maka kolom yang di sini yang 2 dan 3-nya juga harus ditukar ya. Begitu ya. Kalau kelihatan. Kalau masih cuma 2 atau 3 rasanya masih berurutan. Saya nggak tahu algoritma MATLAB seperti apa ya. Mungkin dia trial gitu ya. Tapi di akhir belum tentu terurut ya. Kadang-kadang kebalik. Ini ya. Jadi kita perlu lakukan itu. Kemudian satu lagi, V-nya dia punya algoritma lain ya. Tidak, kalau kita yang gampangnya kan kasih satu dulu, terus yang lain cari gitu. Kalau dia algoritmanya lain, jadi angkanya itu kurang dari 1 umumnya ya. Mulainya gitu ya. Kalau nggak salah dia normalisasinya normnya yang 1. Norm itu artinya entry 1 kuadrat tambah entry 2 kuadrat tambah entry 3 kuadrat dan seterusnya diakar sama dengan 1 begitu. Tapi itu nggak masalah, bisa kita ubah kembali kalau mau jadi 1 ya. Jadi sekalian kita cobakan yang eigen ini, lalu dilanjutkan dengan sisanya itu tadi ya. Mudah-mudahan kalau yang di kelas bisa ngelihatnya ke situ terpaksa. Karena nggak ada ini, nggak ada proyektor ya. Ini saya share MATLAB-nya, mudah-mudahan sudah kelihatan. Kalau di kelas sih pasti kelihatan ya. Saya nggak pakai program. Kita jalankan di layar aja ya. Jadi M kita tadi 4002 begitu. Kelihatan nggak? Kalau nggak maju aja ya. 4002 sedangkan K-nya 120 minus 40 minus 40 dan 40 ya. Begini. Maka A, B atau saya tulisnya V, omega kuadrat apa W2 begitu ya. Sama dengan EIG, eigen, K, M. Begitu. Maka kita dapatkan V1, V2 seperti ini. Dan ini V1, kolom 1 ya. Lalu V2, kolom 2. Ini kalau Anda lihat ini 1 banding 2 nih. Yang kolom pertamanya. Walaupun dia ngeluarnya minus 0,29 sama minus 0,58. Ya, tapi perbandingannya 1 banding 2. Yang kedua juga ini minus 0,41 sama 0,41. 1 min 1. Sama dengan apa yang kita hitung sendiri tadi ya. Terus omega kuadratnya nih, yang omega 1 kuadratnya 10. Jadi omega 1-nya akar 10. Omega 2 kuadratnya ini 40. Artinya omega 2-nya ya akar dari 40 ya. 2 akar 10 begitu. Nah, kalau V-nya mau diganti jadi yang seperti kita punya, kita bisa tulis V1-nya adalah V yang atas ini, V yang ini, yang kolom 1, gitu, dibagi dengan entry pertamanya ya. Salah. V 1,1 gitu. Dibagi dua-duanya jadi 1,2 mestinya. 1,2 gitu ya. Ini V1 yang punya kita yang kita hitung sendiri tadi ya, 1,2. Nah, V yang kedua juga bisa gitu. V2-nya adalah V kolom kedua
dibagi dengan baris 1 kolom keduanya. Nih, 1 min 1 jadinya ya. Dan ini yang jadi matriks ragam kita ya. Jadi kita nggak pakai V yang kecil yang dari MATLAB, tapi pakai yang punya kita yang isinya V1 dan V2 ini. Nah gitu nih, 1, 2 dan 1 min 1 ya. Nah kemudian kita perlu mendiagonalkan matriks massa dan matriks kekakuan ya. Jadi M diagonal, M diagonal saya pakai M huruf besar di sini. Itu adalah V transpose, transpose itu koma 1 di atas ya. Kalikan dengan M kecil kita, kalikan dengan V saja yang tidak pakai transpose ya. Itu jadinya diagonal memang. M-nya tadi sih diagonal 4002, sekarang jadi 12006 ya. M1-nya 12, M2-nya 6. Nah, dengan cara yang sama kita bisa lakukan untuk K. K V transpose kalikan K kalikan V lagi ya. Begitu, dan ini K-nya 120 00240. Jadi itu M dan K-nya saya catat dulu. Jadi dari V ini dengan matriks M dan K, kita punya matriks M diagonal. Berapa tadi? 12 dan 6 ya. 12006. M1, M2 ini yang nanti akan kita pakai untuk kondisi awal ya. Ini M1-nya, ini M2. Dan K yang diagonalnya adalah 120 00240. Dari situ. Oh, ini sudah nggak perlu lagi sementara ini. Ya, nanti kalau perlu ngeplot atau ini bisa saya stop share dulu. Kita lanjutkan dengan analisis dulu di papan. Jadi eigen ini udah ya, sudah dipraktekkan tadi. M dan K-nya sudah ada. Jadi sekarang persamaan graf kita adalah yang pertama adalah 12. Saya bisa langsung aja kan ya. Bentuknya adalah M yang diagonal tambah K yang diagonal di sini kalikan Q sama dengan 0 gitu ya. Atau kalau dilepas M1, M1-nya langsung saya pasang angkanya aja. Atau umum dulu ya. MI II 2 dot tambah KI I sama dengan 0. Masing-masing ini isinya adalah 12 I 2 dot tambah 120. Nah, ini Q1 sekarang, udah bukan I, Q1 sama dengan 0. Dan satunya lagi 6 I2 2 dot tambah 240. I2 sama dengan 0. Masing-masing ini kita sudah punya nih solusinya. Kalau mau dituliskan, tuliskan saja. Ini nanti kalau perlu saya ingat lagi aja ya. Ini bisa kita hitung pakai MATLAB lagi nih. Ini solusinya udah punya kita nih. Q1 sama dengan A1 kosinus omega 1T, di mana omega 1-nya akar 10 ya. Akar dari ini bagi ini, ya 120 bagi 12 kan 10, di akar ya akar 10, udah sama. Sama dengan frekuensi yang sudah kita hitung sebelumnya, tambah B1 sinus omega 1T. Q2, A2 kosinus omega 2T, tambah B2 sinus omega 2T. Yang belum kita ketahui adalah A1, B1, A2, B2. Itu bisa kita peroleh dari kondisi awal, tapi kondisi awalnya dalam Q. Ya. Formulanya tadi sudah ada. I sama dengan I transpose M U dibagi dengan I ya. Nah, ini kita gunakan MATLAB lagi karena kondisi awalnya sudah ada 0,1, 0,2 untuk Q dan untuk Q dotnya 0 ya. Jadi saya share lagi MATLAB-nya.
Saya pindahin ke atas saja. U0 nulisnya gimana? U0 gini ya. U0 isinya adalah 0,1. It's 0,2 gitu ya. Itu 0,1, 0,2. Maka Q10, saya nulisnya jadi gitu. Q10, Q10 maksudnya. Q1 T sama dengan 0 gitu ya. Formulanya tadi tinggal ngikut itu yang udah di papan. V1 transpose, V kecil ini ya, karena cuma kolom aja. Yang ini. Dikalikan M kecil, matriks M-nya. Dikalikan dengan U0 ini yang barusan kita tuliskan. Dibagi dengan M1. Nah, M1 itu adalah entry pertama dari matriks diagonal M. Jadi kalau di sini itu M1,1 posisinya. Kecuali kalau nanti Anda ubah lagi namanya boleh aja. M1 sama dengan M1,1 gitu. Anda punya variabel lagi M1 namanya yang isinya ini ya. Ini saya kebetulan pakai aja jadi 1,1 gitu aja. Gitu. Nah, Q1-nya ketemu 0,1 juga nilainya. Untuk yang kedua tinggal ganti indeks saja. Kalau Q2 ingat kalau I-nya 2 yang berubah hanya V yang itu sama M ini ya. Jadi V-nya jadi V2, M-nya jadi M2 begini ya. U0-nya tetap ya. Gitu. Q2-nya ini 0 ini ya. 9,25 kali 10 pangkat minus 18 ini 0 ini kayaknya. Ketelitian numerik saja ya. Jadi Q10-nya 0. Dari sini kita dapatkan Q10 itu sama dengan 0,1. Q20 sama dengan 0. Nah, yang kecepatannya karena U dotnya 0, ini kan pasti dikalikan 0 ya. Jadi nilainya pasti 0 ini ya. Ya kalau mau ditulis juga, tadi saya tulis U dot 0, bukan U dot 0, itu isinya 0 sama 0 gitu ya. Biar komplit ya menyelesaikannya. Nanti kan Anda bisa, kalau Anda mau bikin skripnya, Anda tinggal urut-urutankan saja perintah-perintah ini ya. Jadi Q1 dot 0 mestinya sama dengan apa? Q1 transpose kalikan M kalikan dengan U dot 0 dibagi dengan M 1,1. Ya, hasilnya 0 lagi karena kecepatannya 0 ya. Terus yang duanya juga demikian. Q2 dot 0 sama dengan V2 transpose kalikan M kali U dot 0 dibagi dengan M2. Oke, sudah ada 0 semua juga ya. Jadi kecepatannya semua 0. Q1-nya, ini saya stop share dulu. Q1 0-nya 0. Q1 dot 0-nya juga 0. Q2 dot 0-nya juga 0. Ini 0 karena memang kecepatan awalnya diberikan 0 ya. Jadi kalau kecepatan awal dalam U 0, kecepatan awal dalam Q 0 juga ya. Karena transformasinya linear ya, langsung begitu. Nah, ini Q1-nya ada, Q2-nya 0. Sebenarnya bisa kita lihat ini ya, karena kondisi awal yang kita berikan ini mirip dengan V1 ya. Karena V1 kan boleh berapa saja ya, asal perbandingannya 1:2. Kalau kita lihat di sini, kalau ini saya pasang seperti V1, maka ortogonalitas bilang yang akan lolos dari sini tanpa menghasilkan 0 hanya kalau V-nya V1 juga ya. Karena U-nya mirip dengan V1. Jadi nanti kalau ininya 2, hasilnya pasti 0. 3 pasti 0 karena kan ortogonalitas ya. Jadi Q2-nya jadi 0 di sini. Karena saya buat kondisi awalnya seperti ragam pertamanya. Jadi yang nyala cuma ragam pertama ini. Kalau kayak gini kan artinya ragam pertama yang nyala ya. Kan Q ini koordinat ragam ya. Sebentar. Saya hampir habisan baterai. Ya, Q ini koordinat ragam ya karena itu juga ya. Dia menunjukkan ragam mana saja yang aktif dalam getaran ini ya. Kalau kondisi awalnya seperti ragam pertama, yang aktif cuma ragam pertama nanti. Ragam keduanya diam sama sekali. Jadi getarannya nanti bisa kita pastikan akan mirip dengan ragam pertama.
Nah, kita teruskan saja karena kondisinya seperti ini. Cuma ada Q10, A1-nya jadi berapa kalau begini? Ada yang masih ingat A1 apa dulu? Q1 nolnya ya. Jadi kondisi awalnya. Jadi dia sendiri. Jadi ini kalau kita masukkan ini hasilnya adalah 0,1 kosinus omega 1-nya akar 10, tapi saya tulis omega 1 aja ya. Lebih cepat nulis omega 1 gitu ya. Ditambah B1-nya apa? Dulu masih ingat? V0 per omega ya. Nah, V-nya itu kan Q dot yang ini. Nah, Q dotnya 0, jadi nggak ada. Adanya cuma ini. Jadi Q1-nya adalah ini. Q2-nya 0 semua, jadi Q2-nya 0. Artinya ragam pertamanya jalan dengan amplitudo 0,1, ragam keduanya nggak ada. Ya. Jadi kita sudah dapatkan ini, Q1 dan Q2-nya seperti ini. Maka U-nya itu adalah V kalikan Q sama dengan V-nya isinya apa tadi? 1, 2, 1 min 1 dikalikan dengan Q1-nya itu 0,1 kosinus omega 1T yang bawahnya 0. Begitu. Jadi sama dengannya saya sambung di sebelah sini aja. Karena sudah ditulis di sini, ini nggak perlu lagi ya. Jadi kalau ini kita dapatkan U-nya gini aja berarti ya. 1 kali 1 jadi hanya yang atas saja, 0,1 kosinus omega 1T. Dan yang lantai 2-nya 0,2 kosinus omega 2T. Begitu ya. Jadi bolak-balik lantai 1-nya sampai 0,1 saja. Karena kondisi awalnya memang 0,1. Lantai 2-nya bolak-baliknya dari 0,2 ke minus 0,2 dan seterusnya. Karena kondisi awalnya 0,2 dan ini tidak ada redaman. Ya. Omega 1. Ya, terima kasih. Omega 1. Jadi lantai bangunan kita hanya bergetar dengan frekuensi omega 1. Frekuensi omega 2-nya nggak muncul karena kondisi awalnya. Dan amplitudonya sekian. Nah, kalau Anda mau meneruskan di MATLAB tadi bisa sih. Ya. Untuk mengeplotnya ya. Untuk melihat seperti apa. Share. Kalau kayak gini saya harus share screen ya. Ini cuma ada window. Share screen gimana sih? Oh, ini harus ke depan dulu barangkali gitu ya. Bentar. Gini, terus saya share-nya screen. Share, nah gitu ya. Ini yang di rumah melihat MATLAB bukan ya? Layar MATLAB ya? Tolong beritahu kalau bukan. Iya, Pak. Oke, nah ini kalau kita teruskan, kita sudah dapatkan mau plot ya, misalnya T-nya dari 0 dengan step 0,02 sampai 10 detik gitu misalnya ya. Lalu Q1 tadi kita udah selesaikan. Q10-nya udah dihitung tadi kan ya. Dikalikan kosinus. Oh, omega 1-nya namanya apa? Omega 1 belum kita cari ya. Kenapa itu? Oh, karena ini. Omega 1 itu adalah akar dari, tadi sudah dihitung di atas kan di variabelnya. Namanya apa tadi di atas? W2 saya ingat saya ya. W2 dan namanya, itu W kuadratnya. Entry satunya ya. Begitu kalau tidak salah. Nah ya benar, ini akar 10 kan ya, 3,16 ya. Omega 2-nya itu adalah akar dari omega 2 ini omega kuadrat ya sebenarnya 2,2. Ini mestinya 2 kalinya itu. 2 akar 10 ya. Iya, 2 kalinya ya. 316 dan 6,32. Ini omeganya. Jadi Q1 itu adalah Q10 kali kosinus
omega 1 kali T gitu ya. Kayaknya gitu, mau ya, mudah-mudahan mau. Ya, bisa. Terus Q2-nya 0 kan ya, tapi nggak apa-apa saya tuliskan aja. Q2 0 cos omega 2 karena kecepatannya nggak ada ya. Jadi cuma ini aja. Ini isinya juga 0 semua. Lalu kalau Anda mau plot, kita bisa nih plot. Walaupun nggak tahu arti fisiknya nggak jelas nih Q ini apa ya. Kalau secara fisik, kalau mau ditulis satuan juga nggak tahu satuannya apa ini. Nah, begitu. Jadi kalau saya plot T dengan Q1 begitu. Nah, ya ini getaran Q1-nya ya. Begitu. Oke ya. Kalau ini yang di rumah kalau gambarnya kelihatan nggak? Saya harus nanya yang di rumah. Harusnya kelihatan ya karena ini saya sudah share screen-nya. Jadi ini adalah Q1 ya. Q2 pasti 0 ya. Jadi kalau saya suruh plot Q2 jadinya kotak kosong aja pasti. T dengan Q2. Oh ada tapi 10 pangkat minus 17. Jadi ini hanya noise, numerical noise saja ya. Begitu. Nah, kalau kita ingin cari U-nya, kita U adalah V ya. V kita V gini tadi ya. Dikalikan dengan Q-nya belum ya. Q itu adalah saya cek dulu Q-nya. Q1 dan Q2 di bawahnya gitu ya. Gitu. Jadi Q1 dan Q2 ditaruh di satu vektor, Q sama dengan Q1 Q2 dan U itu adalah V kali Q gitu ya. Begini, lalu kita tinggal plot. Plot T, U kolom 1 atau baris mestinya 1, bintang gitu ya. Koma tanda itu. Mudah-mudahan begitu ya. Nah, ini lantai 1. Kebetulan sama dengan Q-nya karena koefisiennya 1 tadi ya. Sedangkan lantai 2-nya adalah yang ini ya. Bedanya satunya 0,1, satunya 0,2. Gimana memisahkannya? Nah, gitu ya. Jadi yang kiri itu adalah U1, yang kanan U2, bedanya hanya amplitudo. Getarannya sama ya, sama-sama ke kanan dan sama-sama ke kiri. Bedanya hanya yang ini sampai 0,1 lantai 1, yang ini sampai 0,2 ya. Ya ini karena saya baru mencobakan yang kondisi awalnya sesuai dengan ragam 1. Kalau kita cobakan kondisi awalnya seperti ragam kedua, nanti yang muncul itu hanya omega 2 dan getarannya seperti 2, jadi saling bersilangan begitu. Yang satu ke kanan, yang satunya ke kiri. Kalau sembarang, kita cobakan yang sembarang sekarang ya. Jadi U-dotnya tadi nulisnya U-dot atau apa? U-dot ya. Oh, enggak ada U-dot. Saya tadi kondisi awalnya nulisnya apa? Oh, U ya tadi ya. Oh, U0, maaf. U0 ya. Nah, U0-nya 0,1, 0,2 dan U-dotnya U-dot-0-nya 0 ya. Sekarang kita ganti U0-nya. Kalau sembarang yang katakan 0,2 dan 0,1, saya balik aja ya. Ini tidak ikut sama siapapun ya. Jadi lantai 1-nya dikasih 0,2, lantai 1-nya lantai 2-nya enggak sebanyak itu ya. Cuma 10 cm gitu. Yang satunya 20 cm, yang satu 10 cm. Nah, ini artinya mengakibatkan Q1-nya 0-nya harus kita cari lagi ini. V dan lain-lain tetap ya karena persamaannya tetap hanya kondisi awal. Nah, Q1 0-nya 0,1. Q2 0-nya sekarang mestinya ada. Ini Q2 0 yang tadi 0,1 juga ya. Jadi dua-duanya ada sekarang. Q1 0-nya 0,1, Q2 0-nya 0,1. Kecepatannya tetap 0 jadi nggak kita ganggu. Jadi sisi yang suku yang keduanya yang ada sinusnya mana tadi? Oh, udah kehapus ya. Sinusnya nggak perlu, hanya cos aja.
Jadi cukup ini, lalu saya jalankan yang tadi lagi, Q1 sama dengan mana? Nah, Q1 ini ya. Ini jalankan, terus Q2 sama dengannya juga. Ini dijalankan. Kalau kita gambarkan Q1 akan tergambar begini, masih sama dengan yang tadi, Q1-nya, tapi Q2-nya mestinya berbeda nih sekarang. Q2-nya harusnya nyala. Ada dengan amplitudo Q1 tapi frekuensi Q2 lebih rapat ya kalau Anda perhatikan ini. Nah, ini mouse-nya kalau sudah berkapur suka begini. Mana cara menggesernya? Oh, gini aja. Ini U1, yang kanan U2 ya. Jadi amplitudonya sama-sama 0,1, tapi yang satu frekuensinya lebih tinggi, ya, lebih sering ya, yang lantai 2-nya. Dan kalau kita ambil di satu saat yang sama, bisa saja satu saat sama-sama di kanan, tapi saat yang lain bisa berbeda ya, nggak selalu bareng ya. Nah kalau ini kita gabungkan, Q sama dengan Q1, Q2 tadi ya. Ini, terus U-nya adalah U sama dengan V kali Q. Begini, dan kita gambarkan lagi. Figur T sama U. Nah, lantai satunya punya dua frekuensi sekarang. Karena di dalamnya memang ada omega 1 dan ada omega 2 ya. Ini adalah getaran lantai 1, saya mau menggesernya ke kiri dikit. Ke sini. Dan kemudian yang U2-nya ini begini. Aduh, maaf. Satunya lagi yang ini tadi ya. Ya. Jadi yang kiri itu gerakan lantai 1 mulai dari 0,2 turun begitu, sedangkan yang lantai 2 dari 0,1 malah naik dulu ya. Jadi yang satu mundur gitu, yang satunya masih tetap maju begitu ya. Selama gerakannya. Nah, kalau Anda ingin menggambarkan bentuk strukturnya, Anda harus ambil dalam waktu yang sama misalnya. Jadi pada saat T sama dengan 0, yang satu di 0,2, yang satu di 0,1. Pada saat T sama dengan, katakan berapa inilah. Segini gitu. Yang satunya 0, tapi yang duanya sudah minus sekian gitu. Sudah lari ke sebelah sana misalnya. Jadi untuk waktu-waktu tertentu Anda bisa gambarkan bentuk bangunannya dan tidak selalu sama jadinya ya. Bisa macam-macam gitu ya. Ya ini yang lebih umum lah kalau kondisi awalnya sembarang ya. Kira-kira demikian ya. Ini saya stop dulu share-nya untuk menganalisis di papan tulis ya. Jadi kalau kondisi awal tidak persis dengan ragam 1 atau ragam 2 atau ragam keberapa gitu. Kalau ininya diganti dengan sembarang, tadi kita pakainya 0,2 dengan 0,1 meter, ini sih tetap 0, lalu kita jalankan tadi, maka Q-nya ada dua-duanya, dan yang ininya juga ada, gitu ya. Jadi ini ada tambah, kalau nggak salah berapa tadi? 0,1 juga ya? 0,1 kosinus omega 2T, sedangkan yang ini lupa tadi. Harusnya lihat Q2 ya. Saya lihat aja sebentar. Q2-nya tadi berapa? 0, Q2-nya 0,1 juga ya. Jadi ini tadi ini gimana nih? Oh, ini sudah dikalikan ya? Ya sebelum dikalikan ya. Sebelum ini mestinya. Oh, di sini mestinya, bukan yang ini. 0,1 cos omega 1T dan ini 0,2 0,1 juga. 0,1 cos omega 2T sehingga U-nya adalah 0,1 sama 0,1 ya, udah benar tadi. 0,1 kosinus omega 1T tambah
0,1 kosinus omega 2T. Dan yang satunya 0,2 kosinus omega 1T dikurangi 0,1 cos omega 2T. Ya. Begitu. Ini lantai satunya, ini lantai duanya. Kalau mau menggambarkan pada saat T sama dengan 0, masukkan saja T sama dengan 0, posisinya gini. Gini mungkin ya. Ini 0,2, ini 0,1 ya. Ini pada saat T sama dengan 0. Pada saat T lainnya bisa saja, ya nggak tahu lah gimana ya. Mungkin sedang di sini, tapi ini masih di situ begitu ya. Pada saat ini T yang lain. T yang lain lagi mungkin begitu. Jadi lebih sembarang ininya posisinya begitu. Tidak selalu mengikuti ragam satunya atau duanya atau 3 dan seterusnya, tapi kombinasi dari masing-masing. Selalu kombinasi. Begitu.